Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka pun meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, judul renungan harian saya pada tanggal 30 Januari 2021 ini adalah Tuhan Yesus tidur. Bacaan diambil dari Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Di dalam keluarga Mukidi pernah terjadi mukjizat. Kisahnya begini. Ketika anak-anak masih kecil, Pak dan Bu Mukidi pernah bertengkar hebat. Bu Mukidi mendidik anak-anak dengan disiplin keras. Artinya kesalahan yang dibuat anak selalu mengakibatkan hukuman. Kesalahan apa itu? Kesalahan anak-anak adalah selalu bermain dan bermain saja di sela-sela belajar. Maka anak-anak harus bekerja di sela-sela belajar itu menurut Bu Mukidi. Pak Mukidi tidak setuju dengan pendidikan semacam itu. Menurut Pak Mukidi, anak-anak belum boleh dibebani pekerjaan. Biarlah anak-anak itu sekolah dan bermain-main saja. Dunia anak-anak adalah dunia bermain, Bu, kata Pak Mukidi. Itu belum seberapa. Pertengkaran menjadi panas karena saling menjelekkan mertua yang dianggap salah didik. Bu Mukidi menjelekkan orang tua Pak Mukidi dan sebaliknya. Untunglah anak-anak tidak sekedar takut dan panik menyaksikan pertengkaran orang tua mereka. Mereka punya inisiatif. Anak pembarep yang paling tua, yang menjadi misdinar, berinisiatif mengumpulkan adik-adiknya dan mereka manut. Mengajak mereka berdoa. Ketiga anak itu berdoa. Begitu anak-anak selesai berdoa rosario, pertengkaran mereda. Bapak, ibu, dan anak-anak berangkulan dan menangis bersama-sama. Saudara-saudara, bacaan Injil hari ini ada pertanyaan yang mengganggu saya. Mengapa Yesus tidur sewaktu perahu para murid diterjang taufan yang sedang mengamuk? Jawabnya, karena Yesus dicuekin. Kehadiran Yesus tidak disadari dan tidak diperhitungkan mereka. Untunglah ada murid yang akhirnya membangunkan Yesus. Kemudian Yesus menghardik taufan itu.
redalah taufannya dan danau menjadi tenang. Lalu Yesus mengkritik para murid yang takut dan kurang percaya. Saudara-saudara, Santo Markus mengajarkan 3 hal melalui tulisan Injilnya. Pertama, agar para pembaca dan pendengar Injilnya selalu menyadari kehadiran Yesus dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kedua, agar pembaca dan pendengar Injilnya melibatkan Yesus dalam aktivitas mereka. Yang ketiga, agar para pembaca dan pendengar Injil Markus semakin menaruh kepercayaan yang makin mendalam kepada Yesus. Yesus hendaknya menjadi andalan mereka. Yesus, engkaulah andalanku, kata Santa Faustina. Di dalam keluarga Mugiti itu, untung anak-anak berinisiatif mengingatkan orang tua mereka akan kehadiran Yesus dan mengajak mereka berdoa, artinya mempercayakan hidup mereka kepada Yesus. Semoga Yesus semakin menjadi andalan bagi kita semua, para murid-muridnya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Perawan Maria, doakanlah kami. Dan semoga kita semua selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.